Jadi kalau merek anak itu harus merek dulu merek anak itu jadi harus merek dulu. Indonesia sebenarnya poros. Assalamualaikum Pak. Halo Pak, selamat pagi. Kabar? Gimana kabar Pak? Baik, Pak? Iya, alhamdulillah Pak. Sudah ada. Terima kasih. Sudah ya Pak? Silakan Pak. Aero Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Pak Jarod. Pertama-tama dengan mengajak bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan. Kemudian tentunya rasa terima kasih kami kepada Bapak berkenan menerima kami. Kami ingin menyampaikan Pak bahwa Aero Indonesia Airshow ini betul-betul merupakan inisiatif anak bangsa bersama, karena setelah 20 tahun Pak, terakhir 1996, kekosongan 20 tahun ini dimanfaatkan oleh negara tetangga Pak, Singapura dan Malaysia, sehingga kita hanya menjadi penonton dan objek saja Pak. Nah, dengan berdasarkan pemikiran itu, multiplier efeknya besar sekali. Itu prolog pertama Pak. Nah, makanya kami dari tim panitia ini ingin memberikan suatu penjelasan kepada semua pihak Pak. Dulu sudah ke Pak Menko Polhukam, ke Pak Menhub yang sekarang dulu masih Pak Budi Karya, jadi AP Direktur AP2 Pak. Sekarang gilirannya ke Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wagub. Sebelumnya kami perkenalkan diri Pak, saya Marskal Budha Harap. Kemudian saya Korsadi Kasaung, pernah seperti Bapak juga sama-sama jadi wakil rektor gitu Pak. Polhukam pakai gini Pak, seragam Pak. Polhukam, lalu Budiah Pak, kemudian ini banyak membantu kami dengan juga panitia. Kemudian itu Andi dan Lia itu dari Lima Pak. Jadi Lima itu adalah exhibition Pak, exhibition ya. Kemudian tuh ada Tuan Afif Pak, itu Ahlian. Andi dan Lia kan sudah ada. Tim kami masih banyak tim yang lain Pak yang tidak bisa kami bawa kemari. Kapan itu Pak? 2018. Jadi rencana kami 2018 Pak. Ya. Memang waktunya itu kelihatannya panjang, tapi itu sangat sempit Pak. Nah, langkah-langkah yang sudah kami lakukan, tadi kami katakan kepada Bapak bahwa kekosongan 20 tahun itu yang mengundang kita untuk ingin melaksanakan kembali. Dan kami sudah bersurat kepada Wakil Presiden, kemudian diserahkan kepada Menko Polhukam, kemudian ke Pak AP2, kemudian yang notabene sekarang jadi Menhub. Nah sekarang gilirannya DKI. Apa kaitannya dengan DKI? Tentunya sangat relevan Pak. Walaupun itu melaksanakan di daerah Banten Pak, tetapi nanti orang-orangnya nanti akan bermukimnya di DKI ini Pak. Termasuk Bapak Dishub nanti sangat direpotkan itu, karena akan meledak Pak. Kebetulan kami sudah benchmarking Pak ke Singapura dan ke Inggris kemarin Pak. Di samping kami melihat bagaimana keadaan airshow di sana yang sangat luar biasa, kami juga mengadakan rapat Pak, dengan panitia yang membantu kami. Panitia ini dari Tarsus Pak, dia exhibition juga, partnernya beliau-beliau ini dan partner kita. Nah suksesnya ini Pak ada dua tiang Pak sebenarnya, satu pemerintah, satu lagi teman-teman yang dari luar itu, karena yang punya akses ke dunia penerbangan itu adalah mereka. Ini kalau diprediksi bisa 20 negara. 20 lah Pak. Dan target kami pun insya Allah akan ada delegasi dari kurang lebih 40 negara.
tempatnya Pak. Ya. Jadi pertama Karena berpengaruh juga kepada beberapa menentukan dan DKI apa yang bisa kita support. Nah, dari DKI ini Pak, pertama Pak Jarod secara pribadi, maaf nih Pak, saya langsung to the point saja. Karena kami tidak gampang juga untuk bisa mempunyai akses kepada pilar yang paling hebat tadi Pak, ada pemerintah, Pak Jokowi Pak. Jadi, nah, itu secara pribadi loh Pak, kami tim secara pribadi ke Pak Jarod secara pribadi. Karena dari dishub, kemudian dari infrastruktur yang ada di seluruh DKI ini, karena mereka akan bermukimnya di sini. Mungkin hanya sebagian kecil yang bermukim di daerah Banten kan begitu. Ya. Dan mereka pasti akan melakukan transaksi bisnis apapun adanya di DKI. Sehingga multiplier efek itu DKI sangat merasakan. Mungkin itu yang kami informasikan kepada Pak. Berapa hari itu? 4 hari. Ya. 4 hari. Nah, memang kalau kita kalkulasi Pak, untuk melakukan 4 hari cuma 1 jam Pak dengan pesawat yang komersial itu, dibandingkan dengan multiplier efek yang kita dapat, itu memang sangat menguntungkan kalau kita mengadakan. Jadi hanya orang melihat kenapa Singapura berani mengadakan, Dubai, Prancis itu dalam kondisi yang sama, saya pikir ya kan. Mungkin mohon maaf Pak Jarod, detailnya Pak, tim akan menjelaskan secara rinci, karena ini ada juga efeknya kami tidak menggunakan APBN. Iya, betul sama ini. Betul. Ini saya Jadi kita ada tali terpadu dari semua elemen yang berkepentingan. Anda tidak melupakan, oh ini bicara kata udara, ini Kementerian Perhubungan tidak gitu. Ini adalah misi nasional yang berangkat adalah yang menginginkan adalah perintah dari Bapak Presiden, misi nasional, nasional ISO laksanakan. Hingga seluruh infrastruktur akan didukung. sudah sampai ke Pak Presiden belum? Belum Pak, belum. Kalau Pak Wapres juga? Surat sudah, dan beliau mendelegasikan ke PUK. Tadi harapan kami sebenarnya kami audiensi dulu dengan beliau, kemudian langsung ke Pak Presiden. Harusnya ke Menteri Polhukam dulu kan, Kementerian. Sudah Pak. Sudah. Ke Pak Luhut. Waktu itu Pak Luhut. Pak Luhut. Sudah. Pak Luhut. Pak Luhut sudah waktu itu kita diterima, kemudian beliau sangat paham sekali ini kita harus dilaksanakan gitu. Dan beliau memintakan kita untuk koordinasi dengan Direktur AP2 Pak Budi Karya. Masalahnya ini kan bukan main-main gitu kan, ini bukan hal yang gampang ya. Betul. Jauh lebih. Kalau itu pameran mobil sih gampang. Iya. Salah tuh. Betul. Ya. Tidak betul-betul harus full backup dari pemerintah. Betul. Dan ini presiden atau wakil presiden. Betul. Ya Pak. Betul. Jadi bisa main-main. Betul. Nah, sebelum ada backup secara resmi, Iya. secara resmi, Iya. ya, nanti akan susah. Tapi saya nggak tahu, ya toh. Iya. Oleh sebab itu kalau saran saya sebaiknya maksud saya ke Kementerian Polhukam begitu kan, ke sisi beliau sehingga bisa ketemu sama Wapres atau Presiden. Iya. Supaya nggak mantap. Iya betul. Iya toh. Iya. Maka itu, dan apakah memang kita sudah siap atau pantas sebagai tuan rumah? Iya. Kan dalam Indonesia itu kan kita juga harus menampilkan teknologi pesawat apa yang kita tampilkan di situ. Betul. Ya toh, kesiapan kita seperti apa? Jangan kita tuan rumah sebagai tuan rumah. Betul. Kita harus banyak mengambil manfaat itu Pak. Iya. Betul kan? Betul. Industri kita Pak. Iya. Itu lebih banyak pemerintah pusat kita, sama di situ ya. Kita akan mensupport betul. Iya. Dengan itu selama 2018 kita pacu betul kemajuan teknologi pesawat kita. Iya. Ya enggak? Iya. Dua BPT aja nggak tahu sekarang. Termasuk drone kita Pak. Drone kita Kita kan ada juga. drone Ya. betul. Oh, itu bukan Ada, mau Pak. betul. Ya. Kemudian industri pendukung misalnya kita buat. Ya. Ya. Begitu Pak. Kalau pameran mobil gampang Pak. Nah, kalau ini kan ada apa namanya? Ini Betul. Aerobatik Pak. wah, akrobatik Iya. itu. Oh, ya udah. Kriminal juga. Ya. Panglima TNI kan gitu harus terima Iya. tuh. Oh, Pak Gatot kemarin Betul. juga Pak Gatot ya ngomong ya. Beliau ada Pak di dalam struktur organisasi nasihat kemudian pasal, dan beliau sudah tahu. Beliau bilang
asal yang main gitu. Nah, iya lah. Begitu. Ya. Ya coba nanti kami kalau ketemu beliau saya konsultasikan ya. Iya. Siapkan. Iya. Ya enggak? Iya. Oh, kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia Pak. Iya. Berarti Betul. iya dong. Betul. Saya bilang itu muatan pribadinya lebih banyak. Iya, Pak. Jarat mau gini. Itu teknik juga nggak paham Pak. Iya. Kalau terangin apa-apa aku nggak paham. Mohon izin Pak, kalau bisa kami terangkan sedikit. Pak, Ya gampang-gampang aja gitu. siap. Oke, nanti Bapak. Ini pernah dilaksanakan Pak di Kemayoran. Kemayoran waktu itu ya. Siap. Kemudian next 10 tahun kemudian, tahun 1996 itu dilaksanakan di Cengkareng Pak. Pernah ya? Pernah dilaksanakan dan event ini besar Pak. Kemudian ini menjadi sorotan dunia. Pada waktu itu saya masih 96. siap. Saya masih berpangkat kapten dan saya ikut untuk dengan tim aerobatiknya, ikut di Inggrisnya juga ikut di Indonesianya Pak. Pada waktu itu saya masih ingat bahwa kita dikumpulkan oleh Presiden Soeharto. Jadi semua tim pelaksana dan tim pendukung itu. Kemudian beliau cuma ada beberapa kata, dia bilang begini, saya minta ini dilaksanakan dan didukung oleh semuanya. Nah pada waktu itu ini jalan Pak, jalan sekali dan bagus sekali. Kemudian saya tidak tahu kenapa tidak dilaksanakan berikutnya ya Pak ya. Tapi yang jelas mungkin pada krisis global pada waktu itu terjadi krisis global. Kemudian setelah ini kita tidak pernah ikut Pak, tidak pernah ada. Nah yang jadi pertanyaan kita dari latar belakang ini, kita lihat bahwa Singapura yang begitu kecilnya, yang begitu tidak ada industri kedirgantaran di sana, yang hanya berpedoman kepada bahwa mereka siap untuk mengadakan ini, akhirnya mereka bisa melaksanakan Pak. Nah dari kesana, dari berbagai macam kita studi banding ini, kemudian ada beberapa teman saya juga dari Singapore Airforce, dia bilang kenapa sih Indonesia tidak mengadakan ini? Padahal dari segi, karena air show ini Pak tidak hanya berbicara tentang militer Pak, tapi berbicara juga tentang perekonomian, politik, dampaknya bagaimana dengan kedirgantaran kita. Bapak tahu sendiri Pak Jarod bahwa Indonesia baru kemarin kita dikategorikan 1 Pak oleh dunia, oleh IKO. Karena apa Pak? Karena ketidakjelasan dunia penerbangan kita pada waktu itu Pak. Sekarang sudah mulai jelas. Nah, ditambah dengan adanya Indonesian Air Show ini, maka menguatkan posisi Indonesia Pak. Karena 100% Indonesia ini lebih luas kawasannya Pak dibandingkan dengan yang lain. Saya ambil contoh Pak dari segi ekonominya Pak. Pak Rudi Kirana itu Pak membuat tanda tangan Pak itu di Dubai, di Singapura. Kenapa tidak di Indonesia kita tarik itu Pak? Nanti saya akan ambilkan contoh berapa sebenarnya perputaran uang itu Pak. Ini dari segi ini yang dibikin oleh teman-teman kami dari event. Seperti yang dikatakan oleh Mas Dauco tadi bahwa sebenarnya kita memfasilitasi karena kita adalah dari National Air and Space Power Center of Indonesia. Nah ini yang memfasilitasi ini dan tentunya ini didukung kuat oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara kami Pak pada waktu itu. Lanjut dulu. Nah ini Pak, ini yang memperkasa ini adalah dari TNI Angkatan Udara, kemudian National Air and Space Power Center of Indonesia. Ini adalah suatu badan yang berkonterpart dengan TNI Angkatan Udara. Kebetulan ketua umumnya adalah beliau, saya ketua hariannya. Kemudian 5 ini adalah event organizer di Indonesia, adalah beliau-beliau ini. Kemudian Tarsus ini adalah sahabat baik mereka, counterpart mereka untuk mengadakan Indonesian Air Show ke depan. Karena Tarsus ini adalah organisasi besar yang mengadakan Dubai Air Show, Pak. Jadi dia sangat paham sekali tentang ini dan kami sudah bertemu dengan mereka. Mereka sudah dan kata-kata yang mereka ucapkan ada kalau pemerintah kamu dukung, 100% saya akan dukung kamu. Dan saya ingin menjadikan Indonesia ini pusat dunia di Asia Tenggara. Home-nya di mana Pak? Inggris Pak. Di Inggris Pak. Inggris di London Pak. Kemarin kita sudah ketemu dengan mereka dengan chiefnya ketuanya langsung Pak dan mereka bilang seperti itu Pak. Kami akan dukung 100% asal pemerintah mendukung. Dia cuma minta mendukung itu supaya ya seperti itu Pak, ada kemudahan dari pemakaian tempatnya semuanya gitu Pak. Lanjut. Nah ini lanjut aja, saya sudah cerita tadi, lanjut. Nah ini visi dan misi kita Pak. Kami pakai visi misi ini adalah sebagai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu Pak, Indonesian as Global
maritime, ya poros maritim dunia dan ke ruang angkasaan dunia, itu Pak yang ingin kami ini kan. Oke. Jadi ini menjadi Asia terbesar di Asia. Sebenarnya Pak, kami ini sudah kemana-mana Pak. Kami sudah studi banding kemana-mana, tapi yang ada ini adalah gong dari pemerintah gitu loh Pak. Oke. Gong dari orang nomor satu kita gitu loh Pak. Kalau seandainya ini bisa terlaksana. Baik, lanjut. Nah ini misi kita itu Pak menjadi air show dengan arah bisnis to bisnis Pak. Lanjut. Ya. Nah ini beberapa studi kasus air show di dunia ya Pak ya. Ya. Lanjut. Nah ini Pak, ini Paris Air Show. Kemudian kita bisa lihat 351 pengunjung. Nah di sini yang Pak yang kita garis bawahin bahwa ada 130 miliar US dollar transaksi bisnis yang terjadi Pak di event Air Show ini Pak. Lanjut. Nah ini Dubai Air Show Pak, yang kita fokus kepada mereka. Kemudian ini ada 60.000 pengunjung yang datang, 254 delegasi. Kemudian ini semuanya ada 260, ada 163 display pesawat terbang Pak. Lanjut. Ini yang baru kami lihat kemarin Pak di Panboro. Ini Panboro ini kota kecil sebenarnya Pak, tapi di situ mereka begitu sangat pentingnya sebuah air show ini Pak bagi negara seperti Inggris, Paris dan lain-lainnya. Lanjut. Ini Singapura Pak, yang ini terbuka punya transaksinya tuh Pak. siap. Ya, ini transaksinya 32 miliar Pak. Lanjut. Pokoknya banyak transaksi kecil semua. Siap. Oke. Nah ini kami bisa gambarkan kepada analisa waktunya Pak dan lokasinya. Lanjut. Ini insya Allah rencananya kita akan melaksanakan insya Allah Pak Agustus Pak, rencana Pak. Tentatifnya kita akan sanakan itu 2018 Pak. Tadi yang seperti dikatakan Agustus. siap. 2018 Agustus itu kita sudah jadi tuan rumah. Asian Games. Iya. Itu kita harus bahas juga tuh Pak. Jadi Rasanya bisa mundur sampai Oktober ya Pak. ya, Jadi ini ada cadangan loh. Berarti ya. Masih ada beberapa Kalau di rencana. Agustus September. betul. Ya. Lagi seru-serunya itu. Seluruhnya ada delegasi dari seluruh negara, puluhan negara. Iya. Iya. Tiba-tiba negara Pak. Iya. Iya. Ya, coba itu diadukan. Iya. Ya. Betul Pak. Oke, Oktober. ya. Baik Pak, ini gambaran Sebelum Pak. Sebelumnya. Belum. Nah, karena ada yang di Turki itu Pak. Iya. lanjut. Ini di Turki nih. Iya. Desember. Jadi September ke Oktober Desember. Pak. Oktober Pak. Ini yang di Oktober, Turki. Hah? Di Turki Oktober. Oktober. Iya. Oktober di Turki. Iya. Iya Pak. November di Guangzhou. Iya. Guangzhou. Cina. Iya. Tapi mohon izin Pak, ini adalah air show lainnya Pak. Nah, ya makanya itu. Siap. Kan kita nggak boleh tabrakan sama ini. Sebenarnya kalau Boleh. boleh bantu jawab Pak, kalau selama regionnya itu berbeda, karena kan masing-masing punya pasarnya masing-masing, itu tidak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah Pak. iya. Dan ini tidak terlalu besar Pak. Ah. Tidak terlalu besar Istanbul ini. Yang perlu kita ini kan adalah bahwa Singapura Februari Pak. Nah itu? Nah Singapura Februari, kemudian Panboro di UK ini Pak. Ya Pak, tapi Oh. ini mungkin bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei. Bulan Juni. Kemudian di Oskos ini Juni Amerika ini Pak. Ini jauh. Ya, ini jauh Pak. Nah, tadi seperti dibilang oleh Mbak Lia tadi bahwa sebenarnya region kita itu pasaran kita kan di Asia Tenggara gitu loh Pak. Jadi kita menarik seperti itu Pak. Jadi tidak Istanbul, Guangzhou gitu. Siap. Mungkin itu. Oke. Mungkin kita lanjut Pak. Lanjut. Ini analisa lokasi. Kenapa Pak kami memilih Soekarno-Hatta Pak? Karena ini adalah setelah 22 tahun lah kalau insya Allah 2018 Pak. Dari segi teknik Bandara ini mampu menampung pesawat berbadan lebar. Kita jelas tahu di sana Pak bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu pesawat yang terbesar sekarang adalah Alpha 380 Airbus dan itu bisa kita tampung di sana. Kemudian sangat mudah diakses baik secara lokal ataupun internasional. Dekat dengan pusat pemerintah, dekat dengan fasilitas. Izin Pak Wagub, kemarin kita seperti yang dikatakan beliau bahwa kita sudah ke Pak Budi Karya yang sekarang ini menjadi Menhub. Beliau secara profesional mengatakan, saya tanya waktu itu Pak, gimana dukungan Bapak terhadap ini? Saya secara profesional menjawab, saya akan dukung.
Cuman saya punya dua bapak gitu. Dalam hal ini Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. Ya, betul. Nah, tapi secara proporsional saya dukung. 100% saya dukung, dan beliau setelah mengasahkan memberikan ini kepada Cargo Village lokasinya. Khusus, lokasi khusus. Ya Pak. Nah kemudian ini Pak, ini gambaran sedikit tentang Cargo Village. Nah, ini dia Cargo Village yang sekarang belum dibangun Pak, dan akan kita laksanakan nanti mungkin di sini. Ya. Kemudian mohon izin Pak, tadi Bapak bertanya bagaimana traffic yang begitu padat di sana Pak. Jadi traffic itu akan kita atur dengan NOTAM Pak, Notice to Airmen, dan itu semua pilot. Karena itu adalah hukum Ya. internasional ICAO gitu loh Pak. Ya. Jadi bagaimanapun mereka akan ini, asal kita tahu bahwa ini memang event yang besar, ada waktunya, mungkin sebulan sebelum pelaksanaan ini kita sudah notem. Ya. Sebenarnya Pak, dengan notem ini Pak Wagub, tidak ada yang kita rugikan, hanya delay ya. Tapi kita harus bisa berkorban demi event yang besar ini selama 4 hari itu kita minta. Tapi secara teknis, Pak Budi pun kalau dahulu. betul Pak. Ya. Jadi memang 1 bulan disampaikan itu, para maskapai penerbangan sudah mengerem dan diinformasikan pada seluruh calon penumpang. Iya, betul. Gitu. Jadi sudah tidak ada permasalahan. Gitu. Kamu harus, ya kan? Kalau 1 bulan sebelumnya kan dia bisa penumpang juga kan, bisa menyesuaikan waktu. Menyesuaikan. Ya. Lanjut. Oke. 96 ya terakhir kita ya. 96 Pak. Jadi mohon maaf Pak, ini sebenarnya rencana ini kan kita akan laksanakan pada waktu itu 2017. Tapi kita hitung rasanya nggak masuk. Waktunya terlalu sempit. Memang panjang. Dan kemudian Pak, ini kita sudah berada di bulan Agustus akhir Pak. Jadi pre-event sales ini belum kita laksanakan Pak. Karena permasalahannya adalah itu Pak. Kami 2018 tetap jangan bulan Agustus September. Siap. Kalau bisa paling aman ya Oktober November. Baik. Kami rasa juga Oktober Pak bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, Pak. Ya, mungkin itu ya. Kalau Agustus September itu fokus ke Asian Skill. Betul. Kalau kami kan habis Asian Skill disambung sama EXO ya. Baik Pak. Memang itu Bahwa sebenarnya kalau event ini mungkin kalau kita bisa paparan secara singkat kepada Bapak Jokowi gitu, kita akan memberikan tahu semua ini, karena mohon izin Pak, mohon maaf, dari segi semuanya itu kita sudah susun gitu loh Pak. Hanya sekarang tinggal gongnya itu adalah bahwa kita dapat dari pemerintahan gitu loh Pak, bahwa dari pemerintahan. Pak Ucap Keadilan, karena kebetulan Pak Budi Karya jadi hubungan. Siap. Kalau Bapak bisa meyakinkan Pak Budi Karya, maka jalur yang paling tepat itu nanti Budi Karya ke Presiden. Karena itu ranah beliau. Sama satu lagi Kementerian Perindustrian. Itu kan itu bagus menyampaikan. Ya dong, pesawat ya Pak. Betul Pak. Sama perdagangan juga. Kalau beragam begitu kan begitu Pak. jadi presidennya. Nah, jadi lebih baik saya sarankan lagi meyakinkan Pak Budi Karya. Baik. Kita akan punya waktu ketika waktu itu 2018 ya, setelah Asian Games. Karena ketika Asian Games nggak bisa Betul falsafah ini. harus setelah Betul Pak. begitu. Jalan saya begitu Pak. Ya. Seperti itu kan sudah ketemu sama Budi Karya. Tapi waktu itu kan sebagai angkat Sapura AP2 kan. Masih jadi anak. Nah, menjalankan dia sudah jadi bapak. Iya nggak? Kami sudah berusulan, tinggal dia belum maju waktu aja. Iya, jadi bapak. Masih sibuk kan. Nah, betul. Nah, nanti kalau saya ketemu sama Pak Dewan, kita sampaikan juga. Ya. Tapi sudah sama Pak Budi kan Sudah. Sudah Pak. Sudah. Dia waktu itu sangat mendukung sekali. Ya. Jadi makanya beliau sampai menentukan ke Cargo Village dan beliau akan bangun dan menyampaikan bahwa nanti di terminal 1 dan terminal 3 itu dia akan siap. Jadi itu kalau bagus seperti tadi saya siap itu sampai secara baik, secara positif itu kita. Ya. Kalau ini juga akan bisa memperkuat
dunia sebagai poros Maritim. Betul. Iya, iya, yes. Betul. itu Pak. Iya. Ini gambaran sedikit Pak tentang pesertanya Pak. Ini tim aerobatik yang kita ambil Pak. Red Arrow, Thunderbird, Black Eagle. Ini Black Eagle Korea Selatan. Karena kita ada bekerja sama dengan KT-1-nya mereka itu kan Pak. Dan kita punya pesawat T-33 itu juga. Kemudian kita dengan Australia juga mungkin akan kita jajakin untuk bekerja sama untuk tim roulette ini Pak. Lanjut. Kepesertaan ini Pak yang mungkin kita lihat ini ada asumsi peserta dan delegasi undangan itu ada 600 peserta dari 40 negara Pak. Kemudian 150 delegasi dari 10 negara Pak. Jadi ini yang asumsi yang akan kita laksanakan. Kemudian dari peserta dan segmen industri ini hampir semuanya Pak. Hampir semua peserta itu akan Di kita Indonesia ada berapa? siap. Industri yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Ini hampir semua Pak. Enggak, di kita ada berapa? Oh, di Indonesia cuma satu Pak, PTDI Pak. Kalau yang manufaktur Manufacturernya. tapi kalau pendukungnya Bukan sih di banyak. Indonesia saja, kan banyak. Banyak. Oh, betul, Pak. Pendukungnya banyak. Masuk Ratusan, adanya ratusan Pak. Betul, kan? Nanti ratusan kita. Iya. Turunannya ini penting dong. Ya. Baik Pak. Tapi hampir rata-rata Pak, pesawat yang dipakai di Indonesia ini Pak, itu rata-rata kita undang semua ini Pak, semuanya Pak. Nanti ada di belakang. Lanjut. Iya. Nah, ini. Yang Tapi pesertanya, yang Betul lah, karena produksi pesawat. Iya. Ya. Yang besar-besarnya. Kalau menurut data dari perindustrian dan perdagangan Pak, karena kami sempat cek juga Ya. industri pendukungnya berapa banyak, itu sih lebih dari 500-an ya. Ya, Itu yang nanti akan kami Itu ambil bisa juga. bagus itu sebagai sponsor juga. Betul. Ya. Dan kita bukan pabrik pesawat ya doang. Iya. Betul. Iya. Macam-macam gitu. Betul. Komponennya itu. Betul. Komponen makanya ratusan di luar negeri. Iya, betul. Nanti Pindad, PT PAL, Baru itu semuanya masuk. Betul. banyak Pak. Lanjut. Biasa gitu. Sedangkan untuk perspektif exhibitor fighter aircraft manufacturer ini Pak, yang kita pakai kan Pak, kita pakai Amerika, kita pakai Rusia, Korea, RFC, Pakistan, ini semua akan kita undang Pak. Akan mereka punya. Lanjut. Yang ketemu mereka kemarin Pak. Udah ya. Udah. Jadi yang di global itu jadi besar-besar. Nanti volumenya itu yang dari kita ini yang akan mendukung mensupport. Oke. Nah ini Pak yang paling penting adalah ini dukungan dan instansi terkait yang seperti Bapak bilang tadi. Ini ada Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Pertahanan Pak, kemudian Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Semuanya terlibat Pak. Lanjut. Dan yang kita harapkan Pak bahwa Indonesia ini jadi event yang sangat besar dan sangat menjadi kebanggaan kita Pak. Kita negara kepulauan itu. Betul Pak. Udara. Mungkin itu Pak Wagub yang ingin saya sampaikan, mungkin ada gambaran sedikit secara tertulis, mungkin buku sudah kami kasihkan Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian kami nanti juga kasih satu rangkuman hasil paparan ini dengan Menko Polhukam Pak. Jadi supaya mungkin ini di sini banyak apa dampak positif dari segi militer, dampak positif dari segi ekonominya bagaimana Pak. Jadi mungkin ini bisa Bapak baca, mungkin Bapak pelajari. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari ini sudah saatnya terakhir kita 96 itu berapa negara Pak yang ikut? Kalau data yang kami peroleh Pak, tapi tidak pasti ya Pak datanya, mungkin sekitar 20-an Pak, 20 negara. Karena 96 itu saya lihat betul itu masa transisi betul. Iya. Sebelum kerusuhan 1998. Iya. Sebelum terjadi kerusuhan. Sebelum ya, Iya. panas banget ya. Jadi sudah lama sekali. Ya Pak, nanti jawab kita kan. Kalau saya sih bersyukur lah. Iya. Kayak industri turunannya yang bagus-bagus itu juga bisa Betul. terus. Betul. Iya. Nanti itu justru kita expose di depan nanti. Iya. Karena presiden sukanya Iya. yang real. Iya, iya. Iya kan? Iya. Setelah ikutannya ini. Yang dari Iya. Oke, begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Asep ya. Terima kasih ya. Kalau lagi Pak, akses Bapak kalau Iya, nonton. iya.
Jadi, kenapa nggak Pak Budi dulu aja kalau Pak Budi ya? Karena beliau udah tahu kan Pak. Iya. Iya. Baik Pak. Baik. Kamu izin kali bisa berfoto. Ayo. Terus saya sering main gitar, Pak. Terima kasih banyak. Makasih banyak, Pak. Bapak, terima kasih banyak Pak waktunya. Ya, Pak. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Selamat lagi. Ya.